Ini adalah gudang PT Pupuk Indonesia Subbagian Banten. Pada subbagian ini hanya sebagai stakeholder cabang pembantu saja. Bergerak untuk sektor industri pupuk, bahan kimia dan petrokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Fitri. Perkenalkan saya Ibu Delvia dan rekan kelompok saya, Rafiq Pranata Nurdian. Kami dari program studi administrasi negara dari Universitas Pamulang. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi informasi mengenai program CSR PT Pupuk Indonesia. Sebagai pembuka, Ibu boleh dijelaskan terlebih dahulu bagaimana perusahaan memandang pentingnya CSR dalam operasional perusahaan? Baik, terima kasih kesempatannya Mbak. Ini senang juga nih dikunjungi nih dari masa Pamulang ya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nih, saya Fitri di sini sebagai admin Gudang Sumber Pecung. Nah, kebetulan Gudang Sumber Pecung itu salah satu stakeholder dari PT Pupuk Indonesia. Kami dari perusahaan PT Geraha Sarana Gresik dari Gresik. Nah, jadi memang kami salah satu pengelola pupuk yang ditunjuk oleh PI untuk mengelola gudang di Sumber Pecung. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan CSR tadi, pada dasarnya kan dari katanya saja sudah ada ya, corporate social responsibility, tanggung jawab sosial lingkungan dari perusahaan. Memang itu sangat penting. Kenapa? Karena selain ada dasar hukumnya juga, pada dasarnya dari pemerintah sudah di peraturan ya tidak ada. Tapi juga selain itu buat image perusahaan juga kan baik. Juga efek dari perusahaan sendiri kan ada ya, tidak cuma ke kitanya, ke lingkungan juga harus ada. Gitu. Makanya kenapa penting banget tuh. Berbicara tentang implementasinya, program CSR itu sekarang nih menjadi program unggulan PT Pupuk Indonesia. Oke. Sebelum ke program unggulannya nih Mbak, kita jelasin dikit dulu nih. Emang kan tadi kita udah berbincang dikit lah ya mengenai kita tuh sebagai apa. Jadi memang PT Pupuk Indonesia kan salah satu perusahaan BUMN milik negara yang membawahi industri pupuk. Nah, salah satunya nih stakeholdernya dari produsen Usri di Palembang, ada dari PT Petrokimia Gresik di Gresik, ada PT Pupuk Kujang Cikampek, ada Kalimantan Timur di Kalimantan, sama PIM Pupuk Iskandar Muda. Nah, jadi untuk program-program CSR sendiri sebetulnya nanti tergantung masing-masing produsen tadi. Gitu. Kalau dari PT Pupuk Indonesia tuh hanya sebatas holding company aja atau perusahaan induk saja yang memfasilitasi. Nah, nanti bakal diterapkan sendiri-sendiri tuh terhadap si produsen-produsen tadi. Nah, memang kebanyakan dari produsen tadi program-program CSR itu di pusat, seperti ada beasiswa pendidikan. Nah, ada beberapa award juga tuh yang didapetin dari PT Pupuk Indonesia, kalau nggak salah 2025 itu ada program CSR dia di daerah NTT. Saya lupa juga, nanti bisa dicari tahu ya di web juga. Dia kayak itu loh, nanam terumbu karang itu loh. Nah, itu ke lingkungan ya. Nah, kalau misalnya ke lingkungan lain di Gresik juga ada, dia ada tanam mangrove namanya, kan dia memang daerah pesisir. Nah, itu salah satu programnya ke lingkungan. Nah, selain dari program lingkungan juga ada di program pendidikan, di Pusri salah satunya, dia punya program beasiswa. Nggak cuma di Pusri, ada di PT Geraha Sarana Gresik juga, PT Petrokimia Gresik, sama di PKT. Dia PKT tuh ada namanya beasiswa PKT PP kalau nggak salah. Ntar dicari tahu ya, pendidikan gitu, beasiswa pendidikan. Dia nggak cuma dari tingkat SD, SMP juga ada, SMK, bahkan ke mahasiswa kuliahnya. Nah, tapi emang ada yang saya tahu banget nih di PT Petrokimia Gresik, dia punya beasiswa terutama nih nggak cuma ke lingkungan, tapi dia juga ke karyawannya. Jadi dia memberdayakan sumber daya di dalamnya juga. Orang-orang yang memang berkompeten nih bakal di sekolahin lagi S2. Nah, tujuannya bagus juga kan? CSR
juga kan nggak cuma keluar nih, tapi kan pemberdayaan di dalam. Jadi kualitas si SDM-nya juga naik, otomatis profit si kinerja perusahaan juga meningkat. Nah gitu. Nggak cuma lingkungan, pendidikan, sosialnya juga ada. Penyuluhan juga sama ada. Oke. Jadi kalau kita dengar tadi program yang dijalankan ya, ada banyak kan lebih fokus ke ya ada pendidikan, lingkungannya juga ada, pemberdayaannya juga ada kan. Terus kalau ada nggak sih program yang melibatkan secara langsung ke sifatnya yang dirasakan masyarakat gitu, misalkan di PT Pupuk ini ada nggak misalkan apa sih namanya? Iya, masyarakat yang ikut kerja atau enggak masyarakat sekitar, atau enggak dari perusahaan turun langsung ke masyarakat sekitar ngasih pupuk atau apa gitu. Oke. Nah kebetulan banget ya. Di gudang Sumur Pecung nih, emang kan kita nggak pakai alat bantu yang besar ya, yang kayak apa namanya sih? Apa namanya yang pakai itu? Itu Apa sih? apa namanya? Ekskavator. Iya, apa gitu ya? Iya, itu apa? Mobil-mobil Kita- gede lah ya. Alat berat. Iya betul. Ya. Kita masih memberdayakan manusia, orang-orang sekitar. Nah kita di sini ada buruh kurang lebih kalau full 88 orang. Betul, kalau full. Tapi kalau per harinya kan kita rolling ya. Kadang ada yang kerja yang lain juga. Bisa standarnya per hari itu kisaran 50 orang. Jadi sangat-sangat berkaitan dengan CSR tadi kan, tidak cuma lingkungan, sosial, tapi ekonominya. Kita memberdayakan orang sekitar, jadi ekonomi juga ikut tumbuh. Jadi ada masyarakat Ah, lokal. betul. Yang ikut ke programnya ya, terlibat. Betul banget. Apakah ada perusahaan PT Pupuk yang menjalin kerjasama dengan menjalin kerjasama dari pemerintah daerah atau pihak lain, komunitas atau organisasi? Oke. Kalau menjalin kerjasama pasti. Kenapa? Karena PI itu kan atau PT Pupuk Indonesia salah satu perusahaan BUMN. Nah, otomatis dari negara. Nah, memang namanya kita di Banten nih, otomatis harus mengikuti semua alur regulasi dari Provinsi Banten. Salah satunya dari Dinas Pertanian. Kan kita lebih berkaitan dengan Dinas Pertanian ya. Kayak kemarin ada kita di acara di Kasmen itu penyuluhan tentang irigasi sama pupuk. Kan ada namanya HET ya, harga eceran di kios itu harga pupuk. Nah itu di sana ada. Jadi memang kita juga mendukung tuh acara-acara dari dinas. Nah kadang kan memang kita dukungannya nih, salah satu bentuk dukungan dari PI kita memberikan sebagian pupuk kita ya, misalnya dimasak sebagai display mereka lah buat acara, nanti dibagikan ke petani. Memang tidak banyak, tapi itu salah satu dukungan ke program-program pemerintah tadi. Kan sekarang program pertanian lagi diusulkan banget nih sama Pak Prabowo ya. Gitu kan, jadi pertanian dan ketahanan pangan gitu. Salah satu ketahanan pangan itu lewat pupuk, makanya ya sangat-sangat ikut serta sekali, banyak penyuluhan sama kunjungan ke sini juga lumayan banyak gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mbak. Oke. Terkait ini dalam pelaksanaannya kan pasti ada berbagai dinamika ya. Selama menjalankan program CSR, apa ada tantangan terbesar yang biasanya dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pada pupuk ini? Oke, kalau tantangan pasti ada, nggak mungkin nggak ada kalau tantangan. Oke, karena memang CSR itu kan selain ada dasar hukumnya ya, mau nggak mau kan perusahaan terutama BUMN harus menyisihkan dana lah, entah berapa persentase dari labanya perusahaan. Tantangannya pasti dari kinerja dari perusahaan sendiri nih, gimana caranya biar si dana ini aman. Kedua, dari lingkungan sekitar, gimana masyarakat ini supaya ikut serta dan mendukung nih. Kan ada kan beberapa perusahaan yang memang hanya pencitraan saja, gitu kan ya. Jadi jangan sampai nih program-program CSR yang sudah dilaksanakan oleh pusat, kita kan hanya anak buah saja lah ya, hanya sebatas pencitraan.
saya sih pengennya itu hanya nggak cuma pencegahan tapi publikasi yang memang yang memang nyata gitu. Tuh. Kalau tantangan selain tadi dari perusahaannya, dari masyarakatnya, sama mungkin apa ya, relevan atau enggaknya si program, terus konsisten atau enggaknya, yang tadi itu berkaitan sama pencegahan atau tidaknya gitu. Hanya sebatas tok itu aja, sekali jalan terus selebihnya kan enggak gitu. Lumayan sih tantangannya tuh. Oh, kalau dari mbaknya dicoba diceritain deh, yang perusahaan-perusahaan lain ada nggak CSR yang memang programnya bagus? Oh, ada. Kemarin saya ngobrol sama salah satu kelompok yang CSR-nya di bagian PLN. Jadi dia memberdayakan di suatu desa gitu. Tapi dia apa ya? UMKM. CSR-nya UMKM. Jadi kayak dibantu, dibimbing sampai UMKM itu berdiri sendiri, walaupun apa sih namanya? Walaupun nanti sudah besar gitu UMKM-nya, itu dari pihak PLN-nya cuma memantau aja. Nah, ini aku jadi keinget nih, ngomong-ngomong tadi desa gitu ya. Jadi ada program nih, tapi aku lupa itu di tahun berapa, dari PT Pupuk Indonesia. Kalau nggak salah di salah satu produsen di Ujang Cikampek, dia punya desa binaan khusus. Nah, namanya desa binaan yang dia warganya itu di apa ya, lebih banyak dikasih penyuluhan gitu loh. Nah, untuk pentingnya pupuk, tanaman itu gimana, penggunaan pupuk kayak gimana, pupuk ABCD ini untuk tanaman apa aja. Nah, itu ada tuh, sama persis kayak gitu. Kalau nggak salah daerah Cikampek, ada tuh. Dulu aku pernah magang di daerah Sidomuncul di Semarang, sama di hidroponik agrofarm Semarang Bandungan. Ada namanya Kampung Jamu. Itu dia binaan dari Sidomuncul. Dia satu kampung itu harus menanam rempah-rempah gitu. Jadi semua warga itu depannya punya rempah-rempah. Itu salah satu desa binaan dari Sidomuncul, namanya Kampung Jamu. Nah, selain penyuluhan si tanaman juga, nanti hasilnya dibikin jamu Sama masyarakat. Betul, kayak gitu. Nah, pupuk juga sama, ya tadi tapi lebih ke penyuluhan saja, penggunaan pupuk tadi, gitu. Itu mungkin sangat menjawab semua pertanyaannya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf untuk Ganggu waktunya. Ya. Kalau ada salah kata dari kita, mohon dimaaf. Iya, Terima kasih oke. banyak sebelumnya.